Terima kasih, dan saat ini kembali lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah, Engkau yang memampukan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Jauh daripada itu ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Di bawah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ke-12 pengintai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Kemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menyenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Memang sangat panjang, tetapi kita harus membacanya sehingga kita mengerti apa maksud kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, kita pernah atau sedang mengalami yang namanya situasi persoalan yang sulit. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang silih berganti. Ya, satu datang, selesai itu, selesai masalahnya, datang lagi satu, atau mungkin double masalah kita. Sekali datang dalam kehidupan kita itu 2 masalah, atau triple, 3 masalah berturut-turut datang bersamaan dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, saya tidak tahu Bapak Ibu, lanjut, punya masalah apa? Apa masalah kita masing-masing? Yang jelas bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, kita punya masalah. Baik kita yang hidup bukan sebagai hamba Tuhan, dalam pekerjaan kita, kita punya masalah. Di tengah-tengah keluarga, kita punya masalah. Atau mungkin di tengah-tengah pergaulan, pertemanan kita, ada masalah tertentu. Atau hubungan satu dengan yang lain, yang sering kita bilang hubungan percintaan, kita punya masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Atau ada masalah utang. Aduh, saya pikir utang saya di mana ini, di bank. Utang saya sama dia ini, utang saya di Sejati, utang saya di lembaga. Banyak hal. Dan lain-lain sebagainya. Mungkin masalah besok mau makan apa. Atau mungkin ada sesuatu yang harus kita pikirkan untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak, untuk orang tua. Dan itu masalah yang selalu menekan kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, serba salah. Kita mau bagaimana? Saya pernah ada di dalam posisi ini. Masalah yang begitu membuat saya rasanya mau stres. Ya, kalau tidak hidup di dalam Tuhan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mampu. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, ada begitu banyak masalah yang ada di belakang kita, yang ada di samping kita. Siapa yang mau kita utamakan? Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, selalu Tuhan ingatkan bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Dan memang di tengah-tengah segala masalah yang menekan kehidupan itu, satu persatu silih berganti terselesaikan. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana kok bisa selesai begitu gampangnya. Yang jelas ketika kita menjalani kehidupan, ada begitu banyak tekanan dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita melihat dalam konteks teks ini, demikian juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka menjadi suatu bangsa pilihan Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Mereka harus menjadi bangsa yang diperbudak di negeri lain. Padahal bangsa Mesir ada bangsa yang besar, bangsa pilihan. Kenapa mereka harus diperbudak? Ketika mereka diperbudak, mereka mendapat suatu kebebasan.
Mereka diberikan kebebasan untuk keluar dari tanah perbudakan. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap ada di dalam tekanan. Kenapa? Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, mereka tetap dikejar-kejar oleh para musuh. Mereka masih tetap dalam tekanan. Dan sepanjang kehidupan mereka, mereka penuh dengan drama yang namanya drama kehidupan. Ketika mereka berada di padang gurun, banyak masalah. Bukan berarti ketika mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, mereka sudah bebas. Mereka ya senang-senang aja. Tidak, tetapi masih begitu banyak yang mereka hadapi. Kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan. Ya, para musuh, para perampok, badai, binatang buas, dan sebagainya. Tidak cukup 400, kurang lebih 400 tahun mereka menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi ketika mereka keluar, mereka harus menjalani proses lagi sepanjang 40 tahun. Dan sepanjang jalan itu, ya bukan seperti kita zaman sekarang. Berjalan dari sini saja ke pasar, pakai motor, langsung sampai dalam waktu 5 menit. Ya. Pada zamannya tidak ada kendaraan yang modern. Mereka harus berjalan kaki dan bukan berjalan di aspal, bukan berjalan di tanah yang kering saja seperti itu yang bagus, tetapi di padang gurun. Sangat sulit. Bangsa Israel memiliki catatan sejarah yang sangat panjang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka melewati proses demi proses, mulai dari mereka menjadi budak selama 400 tahun, kemudian mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun dengan berbagai drama kehidupan. Kemudian mereka dijanjikan ya untuk masuk dalam tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Mereka juga harus menunggu proses sebelum masuk ke dalam 40 hari lamanya. Tetapi akhirnya ketika mereka mendengar berita yang datang, ya mereka menjadi ciut. Ya, berita yang datang sudah kita baca tadi. Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Sehingga itu membuat bangsa Israel menjadi mau mundur, bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan. Kalau kita melihat pada ayatnya, pasalnya yang ke-14 di situ, bangsa Israel katakan, Tuhan kenapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami jadi budak di sana, bisa makan enak, bisa minum, bisa menikmati hidup, daripada kami dibawa keluar ke tanah perjanjian, tetapi kami harus menghadapi lagi tantangan. Seolah-olah mereka sudah senang, ini sudah di penghujung, sudah mau masuk dalam tanah perjanjian, tetapi ada tantangan lagi yang harus diperhadapkan. Kalau kita melihat bahwa itu bukan hal yang mudah bagi bangsa Israel, baik pemimpin maupun umat yang dipimpin, tidak mudah. Ketika mereka melewati proses demi proses, seperti pepatah kata, kita tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah kita menghitung 10 jari kita, tidak semudah itu. Tetapi proses kehidupan yang mereka hadapi itu sungguh sulit. Selanjutnya, mari kita bayangkan, kalau kita di posisi orang-orang Israel pada waktu itu, sanggupkah kita? Kita saja hanya menghadapi masalah keluarga, kita kadang sudah tidak sanggup. Anak muda hanya menghadapi masalah pendidikan, tidak sanggup. Anak muda menghadapi masalah percintaan, tidak sanggup. Ketika kita ada dalam tekanan di tengah-tengah pekerjaan, kadang kita rasanya sudah menyerah. Sudahlah. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya membayangkan, kalau saya di posisi bangsa Israel pada waktu itu, rasanya nak mampu. Kadang kita ini weekend aja, sudah ada kendaraan, jalan cuma 5 menit, sengal kaki kita, capek. Jalan cuma 1 jam, capek. Ya memang saya tidak pernah jauh weekend ya selama mahasiswa. Paling 30 menit sudah sampai, karena itu sekitar 2 kiloan atau 1 jam lah kalau kita lagi jalan sambil santai-santai, sambil singgah-singgah di mana. Walaupun harus lewat, kata orang Dayak bilang, lewat abut-abut atau hutan-hutan rumput-rumput. Tetapi itu kalau dibandingkan dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel tidak sebanding.
Mereka bukan hanya melewati 1 jam perjalanan atau rumput-rumput atau hutan-hutan yang biasa-biasa saja, tetapi mereka melewati yang namanya padang gurun, dan di situ banyak tantangan, lapar, haus, panas, dingin. Bayangkan dengan sekian banyak orang. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun demikian, sebenarnya sadar ataupun tidak, bangsa Israel melihat bahwa menyaksikan semua rintangan, sebuah tantangan yang mereka sudah jalani itu bisa terlewati dengan baik. Mengapa demikian? Apa sebenarnya solusinya? Apa sebenarnya rahasianya mereka bisa melewati semuanya? Kalau kita sebagai orang percaya yang sejati, kita akan mengerti. Karena memang realitanya juga terjadi dalam kehidupan kita, walaupun konteks kehidupannya sudah berbeda dengan sekarang, sangat jauh berbeda. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini, yang tidak luput dengan berbagai macam persoalan dan tantangan, perlu dan penting yang namanya iman. Iman yang sejati di dalam Tuhan. Iman itu penting dalam kehidupan kita, karena hidup ini bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan. Kalau mungkin anak muda biasa memikirkan yang muluk-muluk, yang indah-indah. Saya juga pernah melewati yang namanya remaja, pra-remaja. Itu biasanya dalam umur-umur yang seperti itu yang dipikirkan adalah muluk-muluk yang indah-indah. Dulu pernah saya melihat orang pengantin itu, orang kawin itu, aduh saya sangat senang. Nanti saya seperti itu, mau saya seperti itu. Senang saya lihat orang pengantin itu. Ketika saya mau pengantin, aduh repotnya minta ampun ya. Untuk mencapai kebahagiaan kita perlu ada tantangan juga ternyata. Ya kita pikirkan, aduh cantiknya, bagusnya, indahnya. Kita tidak tahu ketika kita mau masuk ke dalamnya, melewatinya, itu kita perlu yang namanya sesuatu proses. Yang proses itu bukan sesuatu yang mudah. Sering kita dengar bahwa iman orang percaya itu seperti emas, seperti bejana. Kalau emas diproses harus dibakar, harus ditempa. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau bejana itu kalau tidak jadi dibongkar lagi, diulang lagi. Kalau tidak bagus dibongkar lagi, dibentuk lagi. Seperti itulah kehidupan kita. Pentingnya yang namanya beriman. Karena untuk menuju kepada suatu kebahagiaan, sesuatu yang kita inginkan, kita perlu melewati proses yang penuh dengan tantangan. Maka dalam kehidupan kita, beriman dalam tekanan itu sangat penting. Seperti tema kita hari ini. Iman dalam teks ini dan kebanyakan dalam perjanjian lama memang tidak secara harafiah tertulis ya, tidak secara tertulis langsung, tetapi lebih menggunakan istilah kesetiaan, percaya, mempercayai, yang sebenarnya memiliki maksud yang sama, menunjukkan iman kepada Tuhan. Maka iman di sini menunjukkan merupakan tindakan mempercayai, menaruh harapan dan bersandar pada Tuhan, menggantungkan diri padanya, menantikannya, membuatnya sebagai menara dan perisai kita, dan mencari perlindungan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jika di dalam kita lihat di dalam perjanjian baru, secara keseluruhan sangat jelas menulis kata iman. Dalam perjanjian baru kata iman dengan bahasa aslinya menggunakan kata benda pistis dan kata kerja pistio. Keduanya muncul 240 kali dan kata sifat pistos 67 kali. Yang memiliki makna percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar, mengandalkan atau mempercayakan diri, setia dan taat. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 itu sangat jelas. Iman yang alkitabiah memperdayakan kita untuk mengatasi tantangan dan rintangan, memampukan kita untuk mengandalkan kekuatan dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan segala keterbatasan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita sebagai bukti bahwa kita sungguh memiliki iman yang sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penguasa, meskipun di tengah-tengah tekanan hidup. Bagaimana? Yang pertama dari teks firman Tuhan ini saya melihat bahwa sebagai orang percaya yang harus menjadi sikap hidup kita, yaitu kita harus optimis. Bapak Ibu Saudara,
Orang yang mampu beriman di tengah tekanan ada orang yang memiliki sikap yang optimis. Apa itu optimis? Sikap optimis merupakan sikap yang ketika menghadapi segala sesuatu itu dihadapi dengan berpikiran positif. Nah, orang yang memiliki sikap yang optimis selalu menyesuaikan diri dengan impian dan kemampuan yang dia miliki. Dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, 2 orang yang bawa kabar baik dan yang memberikan motivasi kepada bangsa Israel untuk tetap maju. Tetapi selebihnya 10 orang yang ada itu lebih kepada kabar buruk. Mereka lebih pesimis. Ketika mereka melihat, oh di sana baik, bagus, gembur, berlimpah susu dan madu, itu menunjukkan kepada kelimpahan yang dimiliki oleh tanah Kanaan. Tetapi mereka katakan, ada begitu banyak kendala di sana. Kita tidak bisa menguasai tanah itu karena bangsanya itu orangnya besar. Kita ini seperti belalang, kata mereka. Kita ini kecil. Mereka punya pertahanan yang kuat. Dan semua yang tinggal di tanah Kanaan itu adalah orang-orang musuhnya Israel. Tidak mungkin kita masuk, kata ke-10 orang ini. Tetapi di sini kalau kita melihat Kaleb dan Yosua berusaha meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka harus maju dan pasti mereka memperoleh kemenangan. Pasti bangsa Israel akan memperoleh kemenangan. Kenapa? Mereka memiliki sikap yang optimis. Mereka mengimani akan penyertaan Tuhan sampai detik di mana mereka sudah mau memasuki tanah Kanaan. Umat Israel. Ayatnya yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dengan begitu lantang. Bapak Ibu Saudara, sikap kita dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Sikap kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Bagaimana sikap kita? Kita lebih optimis atau pesimis? Kita baru melihat satu tantangan yang mungkin bagi kita itu tidak mungkin ya. Mustahil untuk kita melewatinya. Tetapi ketika kita memiliki sifat yang optimis, positif, dan kita punya kemauan untuk maju, seperti yang ditegaskan oleh Kaleb dan Yosua, itu pasti akan terlewati. Karena Kaleb dan Yosua melihat bahwa sepanjang perjalanan hidup mereka 40 tahun mereka bisa melewatinya kok. Kenapa tidak ketika mereka sudah di hadapan janji Allah mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita, introspeksi bagi kehidupan kita. Dengan sikap optimis umumnya seorang muncul kesadaran akan proses dalam kehidupannya. Sebaliknya orang yang mau merasakan kesenangan dengan cepat dan instan tidak akan terlatih mentalnya menghadapi proses kehidupan yang keras. Orang jika terkena atau menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam situasi seperti ini penting yang ada yang namanya sikap optimis. Sehingga kita menjadi dewasa. Dewasa bukan berarti umur, tetapi dewasa di sini menunjukkan karakter. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang ke depan dan maju melangkah. Bagaimana kita bisa maju kalau kita menjadi orang yang pesimis. Sebentar-sebentar melihat tantangan mundur, takut. Ya memang naturnya memang kita sering takut seperti itu, tetapi berani. Beranilah menghadapi tantangan, maju. Ya, sebentar lagi kita mau merayakan HUT kemerdekaan Indonesia, kita ingat lagu Maju Tak Gentar. Ya, kita sebagai orang percaya juga harus maju tak gentar. Kita harus meyakini bahwa ada iman dalam kehidupan kita yang terus menguatkan kita sehingga kita dapat mencapai apa yang kita imani. Bagaimana? Hal yang kedua, bagaimana seharusnya kita mencermati proses kehidupan kita, merenungkan proses kehidupan kita. Seperti halnya bangsa Israel di sini. Tidakkah mereka menyadari akan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan? Mereka sadar sebenarnya. Masalah utamanya adalah mereka tidak mau
dibentuk. Mereka tidak mau diproses, mereka tidak mau yang menyakitkan. Ya sudahlah, kalau yang menyakitkan mundur saja, cari yang enak-enak. Mana di dalam dunia ini yang kita hanya menikmati yang enak saja? Pasti ada hal-hal yang menyulitkan. Dan dalam sikap hidup mereka seperti ini menunjukkan mereka kurang percaya kepada kuasa Tuhan yang sudah menolong mereka sepanjang kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita melihat dari Ibrani pasal 11 ayat 1, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa menekankan kita iman adalah percaya pada sesuatu meskipun tidak atau belum kita lihat. Mempercayai akan pemeliharaan Tuhan walaupun itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Iman kepada Tuhan berarti percaya akan janji-janji Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada kasih dan pemeliharaannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita? Yaitu kita harus memiliki sikap ketika kita menjadi pribadi yang optimis. Dengan demikian kita tahu apa yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki pribadi yang optimis, maka kita tahu apa yang harus menjadi utama dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, prioritas. Berdasarkan KBBI, prioritas adalah suatu yang diberikan keutamaan atau yang diutamakan daripada yang lain. Kaleb dan Yosua dalam teks firman Tuhan ini hanya memandang kepada Allah yang memberikan janji akan tanah perjanjian, Kanaan. Artinya bahwa mereka melihat kepada kuasa Tuhan bukan semata-mata kepada apa yang mereka akan miliki. Tetapi sebaliknya ke-10 pengintai yang berdampak kepada kepada umat Israel, mereka lebih melihat dari apa yang mereka harus capai. Mereka melihat kepada tanah perjanjiannya saja, sehingga ketika mereka diperhadapkan kepada orang-orang yang mungkin lebih kuat dari mereka, ya secara akal memang masuk akal. Pasti bangsa-bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan itu bangsa yang kuat. Mereka lebih cenderung tidak mampu. Karena yang mereka utamakan di sini bukan Tuhan. Mereka tidak melihat kepada kuasa Tuhan, mereka lebih melihat kepada yang namanya apa yang harus mereka capai. Mereka tidak ingin yang namanya proses. Mereka ingin yang namanya ya sudah instan, cepat jadi, ya. Instan 3 menit jadi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 31 sampai ayat 33. Itu ditegaskan bahwa ke-10 pengintai itu mengatakan kita tidak bisa menyerang mereka. Ya. Akan tetapi orang-orang yang pergi bersamanya berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dari teks firman Tuhan ini, kita bisa lihat apa yang menjadi prioritas masing-masing mereka. Yang menjadi prioritas bukan siapa yang memberikan, tetapi sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi segala sesuatu yang menjadi utama mereka adalah apa yang harus mereka miliki. Bukan siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka memandang kepada yang namanya tantangan, mereka penuh dengan ketertekanan. Mereka takut, mereka gentar. Mereka tidak ingin maju. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita memandang persoalan kehidupan kita, tekanan kehidupan kita. Baik kita di tengah-tengah pendidikan sebagai siswa mungkin, sebagai mahasiswa. Ya di sini kebanyakan tingkat 1. Waduh baru masuk pusing kepala, belajar, bukunya lebih tebal dari waktu masih SMA. Ya saya juga memang kaget. Dulu pernah ada teman saya, waktu dia masuk kuliah,
baru mau masuk kuliah, dia sudah mengundurkan diri. Ku bilang kenapa? Dia kan anak orang mampu, dia ajak saya kuliah. Ya memang itu cita-cita saya, tapi orang tua saya tidak punya duit kan. Jadi saya tidak kuliah, dia ajak, ayolah Li, kita kuliah. Ku bilang saya tidak bisa kuliah. Setelah dia sudah masuk kuliah, tiba-tiba dia bilang, Li, saya berhenti. Kenapa kamu berhenti? Kamu kan orang mampu, orang tua memotivasi sampai dibelikan motor. Saya takut lihat bukunya, terlalu tebal. Alamak, baru lihat buku udah takut. Bagaimana ini mau maju? Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu tekanan tersendiri. Di tengah keluarga kita masing-masing, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan sekalipun. Hubungan kita dengan orang lain, saya tidak suka dengan ini. Bagaimana hubungan percintaan saya dengan ini? Saya belum dapat jodoh, saya sudah dapat jodoh tapi tidak cocok. Mana ada orang cocok di dalam muka bumi ini? Tidak ada. Tetapi harus saling melengkapi. Berbagai macam persoalan kehidupan kita. Mari kita introspeksi diri. Prioritas utama dalam kehidupan kita itu siapa? Masalahkah? Apa yang harus kita capaikah? Hanya berkat Tuhan sajakah? Atau Tuhan yang utama? Yang lain menyusul. Harus kita mengerti mengapa kita dilayakkan sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita dilayakkan sebagai umat pilihan Tuhan. Kita menjadi biji matanya Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka iman di sini merupakan syarat yang mutlak untuk menghampiri Allah dan menyenangkan Dia. Ini merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan secara pribadi. Melalui iman kita dapat mengalami kasih, bimbingan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hadirat Tuhan yang memungkinkan kita bertumbuh dalam hikmat dan pemahaman dan kedewasaan kita. Kenapa ketika kita datang kepada Tuhan kita tidak merasakan apa-apa? Kenapa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan seolah-olah kita tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita? Siapa yang salah? Apakah Tuhan? Tidak. Sebenarnya kita introspeksi diri. Yang salah, yang membatasi diri adalah hidup kita, hati kita, sikap kita, sehingga kita tidak merasakan pemeliharaan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti siapa kita, kepada siapa kita harus berharap, harus bersandar, siapa yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita, mengapa kita ada sampai saat ini, bahkan sampai saat ini kita duduk mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin sampai nanti detak jantung kita berhenti. Maka kita tidak perlu membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, karena bukan itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki itu bukan kebanggaan kita. Kekuatan kita masih muda, masih kuat. Kepintaran kita, atau mungkin teman-teman yang sudah memperoleh gelar, atau kita akan mencapai gelar itu supaya itu menjadi kebanggaan saya. Jangan banggakan itu. Tetapi bangga kalau Tuhan sudah selamatkan kita itu oleh karena kasih karunia. Dan penting adanya hikmat. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang optimis dan senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan sekalipun, kita tetap mengutamakan yang namanya iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang ada di depan kita, di samping, kiri, kanan, belakang, ya, kita bisa lewati oleh karena anugerah Tuhan. Saya sering renungkan, waduh, memang dahsyat luar biasa Allah itu. Kalau saya boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Dan itu saya imani. Saya melangkah ke tempat ini dengan penuh iman juga. Ya, ini saya mulai melankolis ini. Penuh iman juga. Kenapa? Saya melangkah dengan iman, tidak punya apa-apa. Dan kayak saya katakan, saya benar-benar mau ikut Tuhan karena saya mengimani akan setiap pemeliharaan Tuhan.
Saya di tempat ini sampai tingkat 4 saya tidak punya sponsor. Dan saya punya hutang, gali lubang, tutup lubang di lembaga. Tetapi saya tidak tahu, selesai saya ikatan dinas, selesai hutang saya. Saya tidak tahu bagaimana proses Tuhan. Tetapi saya mengimani bahwa Tuhan memelihara. Saya meninggalkan keluarga dengan penuh iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Saya sudah tidak punya kedua orang tua. Saya tinggalkan mereka dengan penuh iman. Ya memang saya diguncang ya. Kalau saya tidak di dalam Tuhan, saya akan tinggalkan pelayanan. Ada yang mengatakan tidak bertanggung jawab kepada orang tua. Ya, tapi mereka tidak tahu hubungan saya dengan orang tua. Tetapi yang saya utamakan di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh melewati semua, menjalani pelayanan, saya boleh memiliki keluarga, saya boleh memiliki keluarga di dalam Tuhan, saya boleh memiliki teman-teman dalam pelayanan, saya boleh memiliki orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu semua karena saya imani bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu ya saya ini karena kuat. Tetapi tadi, saya optimis maju ke depan. Dan yang kedua, lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya. Dan saya boleh melihat sampai saat ini karya Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga saya. Walaupun akhirnya saya belum bisa, kata orang, belum bisa membahagiakan 100% orang tua, mereka sudah kembali kepada Tuhan, tapi itu kehendak Tuhan ya. Tapi saya imani bahwa itu kehendak Tuhan. Tuhan mau buat saya supaya saya tidak terlalu tertekan dengan kondisi yang ada. Jujur saja, saya sangat tertekan. Tapi saya tidak tahu ya, mental saya ini sangat ya, saya buat happy saja sih. Saya senyum, saya tertawa, tapi sebenarnya hati saya ini sangat hancur. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, jangan menjadi alasan masalah tekanan hidup itu sehingga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman dalam tekanan hidup adalah sesuatu yang sangat penting. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, penghiburan, dasar di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak muda, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Seperti bangsa Israel yang Tuhan proses. Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Engkau. Dan Tuhan tolong kami supaya kami belajar dari apa yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Mereka tetap teguh melangkah di dalam Tuhan. Mereka tetap ya Tuhan maju bersama dengan Tuhan karena mereka mengimani bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan di atas segalanya ya Tuhan mereka mengutamakan Engkau yang berkuasa atas segala yang ada di bawah kolong langit ini. Demikian kami juga ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini ya Tuhan kami terkadang ya Tuhan merasa pesimis. Kami mau mundur, kami mau menyerah. Karena kami hanya mengandalkan kekuatan kami dan lebih melihat kepada masalah yang ada di depan kami. Tanpa kami melihat akan setiap kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Dan tolong kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Tetap mengutamakan Engkau di atas segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.